Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua ini ya. Pertemuan kedua ini kita tetap atau masih akan membahas mengenai materi VLAN. Dan kita akan fokus ke konfigurasi yang berbeda dari konfigurasi yang sudah kita coba di pertemuan yang sebelumnya. Dan pada dasarnya VLAN ini konfigurasinya tidak terlalu banyak. Jadi hanya beberapa perintah saja ya, beberapa perintah saja. Kalau kalian bisa memperhatikan dengan baik, saya rasa insya Allah tanpa praktek ya, karena kondisinya seperti ini, terpaksa mungkin yang tidak punya laptop atau komputer ya tidak bisa mempraktekkan langsung konfigurasi VLAN di aplikasi Cisco Packet Tracer. Tetapi kalau kita memperhatikan dengan baik, saya rasa tidak terlalu sulit untuk dipahami karena konfigurasinya tidak terlalu banyak. Nah, sebelum kita membahas atau melanjutkan konfigurasi, terlebih dahulu kita akan bahas soal-soal yang sudah kalian jawab di pertemuan sebelumnya. Jadi di pertengahan video saya berikan dua soal untuk kalian pilih salah satu, kemudian kalian jawab. Dan itu menjadi bagian dari absensi kalian. Nah, dari soal itu hampir sudah saya baca semuanya ya. Jadi saya lihat, jadi saya perhatikan benar jawaban-jawaban dari kalian. Kemudian dari jawaban yang sudah kalian kirimkan, itu saya pilih beberapa untuk saya tampilkan di sini untuk jadi bagian pembahasan. Karena menurut saya di situ jawabannya paling tepat ya. Walaupun saya rasa jawaban-jawaban lain juga sudah benar. Hanya saja ya saya pilih jawaban tersebut yang paling mendekati atau paling sesuai dengan jawaban yang sempurna ya. Oke, langsung saja. Ya, ini dua tugas atau dua soal yang saya minta untuk kalian bahas. Kalian pilih, kemudian kalian jawab. Jadi dari kedua soal ini kalian pilih, kemudian kalian jawab, dan dikirimkan beserta absensi. Nah, yang pertama adalah switch manageable, dan yang kedua switch unmanageable. Kemudian perbedaan switch port mode akses dan juga mode terang. Kita langsung masuk ke switch unmanageable. Nah, ini saya ambil jawaban dari Siti Anissa. Switch unmanageable hanya memiliki kemampuan untuk meneruskan data saja dan tidak dapat melakukan pengaturan. Karena pada switch unmanageable, semua pengaturan berlaku tetap. Ya. Jadi pada dasarnya, switch unmanageable, dari kata-katanya unmanageable, un itu berarti tidak dapat, kemudian manageable adalah diatur atau di-manage, maka switch unmanageable adalah switch yang tidak dapat diatur atau di-manage atau kita konfigurasi. Jadi sifatnya atau fungsinya itu hanya meneruskan saja. Ya, fungsinya hanya satu, yaitu meneruskan. Misalnya kita ingin menghubungkan beberapa perangkat ke dalam satu jaringan yang sama, ya kita gunakan yang unmanageable. Tanpa kita atur lalu lintasnya, tanpa kita atur keamanannya, tanpa kita atur VLAN-nya mungkin. Jadi VLAN itu sendiri itu dikonfigurasi hanya bisa dikonfigurasi di switch manageable. Nah, ini adalah contoh dari switch unmanageable. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, pada dasarnya, ya nanti kita lihat di switch manageable ya. Ya, perangkatnya bentuknya sama pada dasarnya unmanageable dan
manageable. Perbedaannya hanya di situ nanti. Nah, kita bahas di switch manageable. Ini adalah jawaban dari Cindy Novita. Switch manageable adalah switch yang dapat kita konfigurasi sesuai dengan kebutuhan network kita agar lebih efisien dan maksimal sehingga bisa diatur untuk kebutuhan jaringan tertentu. Nah, perbedaannya di situ. Kita hanya menghapus kata-kata "an" ya, atau yang tidak dapat. Jadi yang kalau tadi tidak dapat, sekarang switch manageable adalah switch yang dapat diatur atau dikonfigurasi. Jadi banyak sekali fitur dari switch manageable yang digunakan untuk mempermudah dan lebih mengefisiensi penggunaan atau lalu lintas data mungkin atau lalu lintas traffic tuh. Jadi perbedaannya ada di situ. Kuncinya ada di situ, yaitu yang satunya tidak bisa dikonfigurasi dan yang ini bisa dikonfigurasi. Nah, yang bisa dikonfigurasi apa saja sih? Banyak sekali. Jadi switch manageable ini sendiri fiturnya banyak sekali. Ya, ini adalah manfaatnya yang dijawab oleh Hendra Hartono. Nah, yang pertama sifatnya lebih fleksibel. Yang kedua, memiliki fitur untuk mengatur lalu lintas data. Nomor 3, memiliki fitur monitoring. Terus yang keempat, koneksinya tergantung oleh konfigurasi VLAN yang dilakukan. Jadi VLAN ini kita atur di switch manageable. Contohnya seperti yang sudah kita konfigurasi di pertemuan sebelumnya. Jadi misalnya guru dengan guru, teknisi dengan teknisi tidak bisa saling terhubung. Nah, itu adalah salah satu fungsi atau fitur dari switch manageable. Kemudian memiliki alamat IP address. Tuh. Jadi di perangkat switch juga yang manageable itu bisa kita atur IP address-nya. Nah, ini adalah contohnya. Bentuknya kan sama ya. Bentuknya sama, model-modelnya sama, kan, tetapi ya perbedaannya hanya di fungsinya saja. Yang satunya hanya meneruskan dan yang ini bisa kita atur, bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan jaringan atau kebutuhan kita. Maunya seperti apa ya? Contohnya seperti yang sesuai pada materi kita, yaitu VLAN, kita atur VLAN-nya. Kita atur pembagiannya supaya dalam satu jaringan yang sama ya kita bisa pecah-pecah lagi. Itu fiturnya atau fungsinya bisa kita manage atau bisa kita atur di switch manageable. Nah, ini fitur lengkapnya. Ini adalah fitur lengkapnya. Yang pertama fitur monitoring. Ya, sudah dibahas tadi oleh Hendra, dilengkapi atau diperjelas oleh Silviana Triutami. Yang pertama fitur monitoring. Ya, terdapat fitur monitoring yang berguna untuk melakukan konfigurasi IP address dan mengecek transfer data melalui IP address, protokol SNMP atau lainnya. Tuh. Nah, kalau di unmanageable ya tidak bisa sama sekali. Kemudian yang kedua, network redundancy. Menyediakan jalur cadangan selain jalur utama. Ketika jalur utama terputus, proses transfer data akan melewati jaringan backup. Jadi, mungkin sudah banyak perangkat yang punya fungsi ini, atau fitur ini, yaitu network redundancy. Jadi, ketika di jalur utama itu terputus, proses dan transfer data akan dilakukan di jaringan backup. Itu merupakan fitur yang sangat berguna sekali yang dimiliki oleh switch manageable. Kemudian yang ketiga, pengelolaan lalu lintas data tadi sudah dibahas oleh Hendra. Kemudian diperlengkap di sini pengelolaan lalu lintas data jika Anda menggunakan unmanaged switch tidak ada pengelolaan prioritas lalu lintas data. Semua jenis data diperlakukan sama, baik yang urgent maupun yang sebaliknya. Jadi yang pada switch manageable ini kita bisa pilih
Lalu tes data mana yang urgent, yang penting-penting itu yang didahulukan yang mana, itu bisa kita atur di switch manageable. Tapi kalau yang di unmanageable tidak ada perbedaan, kita tidak bisa bedakan. Yang penting yang mana, yang tidak penting yang mana tidak bisa kita bedakan, semuanya sama. Itu adalah manfaat atau fitur-fitur yang terdapat pada switch manageable. Lanjut ya. Nah, kemudian kita akan bahas VLAN, switch spot mode akses, dan juga switch spot mode terang. Maaf. Yang pertama switch spot mode akses. Nah, ini sudah dijawab oleh Tridiana, salah satu dari sedikit yang menjawab mengenai mode akses dan terang ya. Jadi hanya beberapa saja yang membahas mengenai mode akses dan terang. Jadi mode akses adalah port yang dikonfigurasi hanya untuk satu VLAN pada switch tersebut. Inti dari mode akses yaitu satu port yang terdaftar di satu VLAN tidak bisa didaftarkan lebih dari satu VLAN. Mode ini biasanya hanya diset di port switch terhubung ke endpoint seperti PC, server, dan endpoint yang lain. Endpoint itu device-device yang langsung terhubung oleh switch. Jadi ya PC, laptop, server, dan lainnya. Gampangnya kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah gambar dari topologi VLAN yang di pertemuan sebelumnya kita coba untuk konfigurasi. Jadi ini adalah contoh dari switch spot mode akses di mana hanya terdapat satu switch. Dan satu switch ini mengatur VLAN untuk membedakan antara guru dengan karyawan. Ya, antara guru dengan karyawan. Nah, jadi fungsi dari switch spot mode akses ini hanya untuk membagi atau memecah berdasarkan VLAN di satu switch ya, di satu switch. Kemudian tidak bisa didaftarkan lebih dari satu VLAN. Jadi ketika kita menggunakan satu switch ya, kita bisa menggunakan mode yang akses. Ya, kemarin kita sudah coba konfigurasi, simpel sekali konfigurasinya, tidak terlalu banyak. Nah, pengaturannya atau fungsi dari switch spot mode akses ini kita atur jenis VLAN-nya, kita bagi ke, kalau di sini dua jenis VLAN, kita beri nama masing-masing, lalu kita masukkan berdasarkan port ya, port. Jadi kita tidak mengenali, kalau di sini kita tidak kenal komputernya ya, atau IP address-nya, karena di sini kita atur VLAN-nya berdasarkan port. Ya, port 1 dan port 2, ya, port 1 dan port 2 itu di sini tandakan dengan FA ini. Port 1 dan port 2 masuk ke bagian guru, kemudian port 3 dan 4 masuk ke bagian karyawan. Jadi guru ya, komputer guru ya hanya bisa terhubung atau berkomunikasi dengan komputer lain dengan VLAN yang sama, yaitu guru juga. Kemudian karyawan juga seperti ini, juga sama. Jadi tidak bisa keluar dari VLAN lain, ya, VLAN lain. Oke, ini adalah konsep dari switch spot mode akses. Jadi intinya kalau kita hanya menggunakan satu switch, kita cukup menggunakan switch spot mode akses.
ya, karena fungsi dari switch port mode akses ini hanya langsung mengatur ke device-device yang terhubung, ya seperti ini PC, atau mungkin server, atau mungkin HP mungkin, ya. Tuh. Kemudian lanjut mode terang. Nah, mode terang pada VLAN adalah port yang dikonfigurasi untuk dilalui berbagai VLAN. Pada switch pada mode terang bisa untuk membawa banyak VLAN. Port mode ini menjadi terang jika port pada switch lawan diset ke mode terang atau dinamik terang protokol. Ini adalah jawaban dari Novi Nuraini. Lebih jelasnya kita lihat gambar. Oke. Ini penjelasan dari saya sendiri. VLAN terang atau trunking VLAN ini berfungsi untuk melewatkan traffic VLAN dari switch yang berbeda. Itu. Nah, lebih jelasnya kita lihat gambarnya. Ini. Sudah jelas ya perbedaannya. Saya kira kalau yang tadi itu hanya satu switch. Ya misalnya kita ingin menghubungkan VLAN-VLAN tadi, ya VLAN misalnya guru dengan guru, tapi gedungnya beda, misalnya ada di lantai 1 dan di lantai 2. Ya misalnya guru itu yang warna biru sama-sama guru, tapi yang satu lantai 1 dan yang satu lantai 2. Bagaimana kita hubungkan? Kalau misalnya kita hubungkan di satu switch akan terlalu banyak memakan kabel. Nah, maka kita buat 2 switch, kemudian kita sambungkan dengan satu kabel, lalu switch yang satunya baru kita pasangkan ke device-device atau perangkat-perangkat. Tuh. Jadi dengan menggunakan 2 switch ini, maka kita perlukan mode yang switch port untuk mendaftarkan VLAN yang sudah kita daftarkan di switch A, supaya kita juga bisa akses di switch B. Tuh, terlihat VLAN 10 ada di switch A, VLAN 10 juga ada di switch B. Jadi dua-duanya kita konfigurasi VLAN-nya. VLAN 20 di switch A juga sama, VLAN 20 di switch B juga sama. Kita atur. Oke, jadi ini. Perbedaannya hanya di sini. Yang untuk switch port mode terang itu, kalau kita ingin hubungkan switch dengan router, switch dengan switch, itu baru kita gunakan mode terang. Kalau hanya satu switch, langsung ke endpoint atau perangkat atau device, seperti laptop, HP, dan juga komputer, kita gunakan switch port mode akses. Nah, apakah ini kita tidak menggunakan switch port mode akses? Kita gunakan. Jadi perbedaannya yang pertama, switch port mode akses atau ketika kita menggunakan satu switch langsung endpoint, kita gunakan hanya switch port mode akses. Kalau kita gunakan lebih dari satu switch, switch port mode akses tetap kita atur, dan ada tambahan switch port mode terang. Untuk lebih jelasnya, akan langsung kita praktekkan, atau akan langsung kita coba untuk konfigurasi di Cisco Packet Tracer ya. Oke, sebentar. Nah, kita akan coba konfigurasi sesuai dengan, mungkin mirip-mirip dengan gambar yang tadi, gambar yang terakhir. Kita pilih switch-nya. Ini kita letakkan 2 switch. Nah, kuncinya ada di, kalau mode akses itu cukup kita konfigurasi ketika VLAN-nya atau switch-nya hanya satu ya. Kalau mode terang lebih dari satu, kita baru perlu untuk menggunakan switch port mode terang. Kemudian kita isi PC atau perangkatnya di masing-masing switch. Ya, kita 2 aja yang simpel.
Oke, seperti ini. Selanjutnya tinggal kita pasang kabelnya. Pasang kabelnya. Pakai yang strike ya di sini. Nah, kita isi FE atau Fast Ethernet atau FA ya. Yang pertama, terus ini juga kita kasih port 2. Terus ini kita ya sambungkan juga. Ini pakai kabel apa? Pakai kabel strike ya. Nah, kalau switch dengan switch kita gunakan kabel cross ya. Kalau yang komputer dengan switch itu kita pakai yang lurus ini, yang strike. Nah, untuk yang switch dengan switch kita pakai yang cross. Nah, di sini juga kita pilih portnya. Ya, saya coba pilih port yang terakhir supaya mempermudah kita aja. Ini yang terakhir. Jadi sama-sama yang terakhir di sini port 24 di switch A, port 24 di switch B. Tulis sih tandai aja enggak biar mempermudah. BA. Terus kita bagi lagi. Yang ini supaya lebih jelas saja. Kita tandai seperti ini. Ini juga sama. Ya. Ini kita akan buat yang berwarna biru ini berada di VLAN yang sama, kemudian yang orange juga berada di VLAN yang sama. Ya, misalnya ini guru, ini karyawan. Ya, ini lantai 1, ini lantai 2. Harus disambungkan dengan switch yang berbeda. Yang pertama yang harus kita atur, ya seperti yang sudah kita set di pertemuan sebelumnya, sama persis. PC-nya dulu, kita buatkan IP-nya. 192.168.1.1. Apakah gateway-nya perlu? Kita akan coba tidak usah menggunakan gateway, karena ini jaringannya sama. PC yang kedua, 92.168.2. Dan lantai yang kedua, 168.3. Masih dengan jaringan yang sama ya. Ya, kalau jaringannya berbeda ya kita tidak perlu pakai VLAN. Oke, kita tandai aja biar mudah. Nah, tandai yang ini. Jadi biru. Yang biru tua ini kita buat di lantai 2, yang merahnya kita buat lantai 1. Nah, biru dengan biru kita buat satu VLAN yang sama, VLAN 10 misalnya. Terus yang oranye itu VLAN 20 misalnya. Kita langsung atur di switch-nya, di switch yang pertama. Ya, kita buka switch yang pertama.
Nah, lalu kita masuk ke CLI-nya, enter. Oke, kita mulai. Ketikkan enable dulu, ena. Ya, lalu kita ketikkan conf capacity. Nah, sampai sini kita buat vilanya dulu. Bilang 10. Name apa ya? Name-nya ya sama aja ya, guru. Terus kita buat VLAN 20. Name karyawan. Enter. Jadi kita sudah buat di VLAN yang pertama, VLAN A. Dua yang sini VLAN 10, ini VLAN 20. Tapi kita belum masukkan ke VLAN-nya. Kita baru buat VLAN-nya. Kita belum masukkan port-port dari yang menuju ke guru dan juga yang menuju ke karyawan. Kita belum masukkan ke masing-masing VLAN. Sekarang kita masukkan. INT spasi FA 0/1. Kenapa 0/1? Seperti yang sudah kita coba di pertemuan sebelumnya, kita akan masukkan berdasarkan port yang terhubung ke device tersebut atau perangkat tersebut. Nah, di sini yang menuju ke guru itu port 1, ya kita isikan port 1. Penulisannya seperti ini, FA 0/1. INT itu interface. Enter. Lalu kita ketikkan switch port akses VLAN guru berapa? VLAN 10. Enter. Nah, ini sudah proses warna orange ya. Ya bisa dikatakan kuning atau oranye, sama aja. Kemudian yang menuju ke karyawan itu kita gunakan port 0/2. Kita ketikkan lagi. INT FA 0/2. Enter. Terus kita coba masukkan ke VLAN 20 ya, yang sini kan VLAN 20. Nah, kita buat tadi 10 untuk guru dan 20 untuk karyawan. Berarti di sini kita masukkan ke VLAN 20. Nanti sudah proses. Nah, kemudian karena ini antar switch, ya, kita ada konfigurasi tambahan. Konfigurasi tambahannya kita langsung coba. Yang menuju ke switch satunya itu adalah, kalau di sini kita pilih interface atau port 24. Kita pilih dulu INT FA 0/24. Enter. Lalu kita berikan perintah switch port mode terang. Enter. Nah, secara otomatis langsung akan didaftarkan port 24 dari akan didaftarkan switch B melalui port 24. Ini baru di switch A ya. Kemudian kita masuk ke switch B. Nah, masuk ke CL-nya sama persis, ena conf spasi T, konfigurasi. Oke, bentar. Kita tunggu sampai nyala dulu. Oke. Nih. Oke. Nah. Ulangi lagi ya. Ena conf T
Kemudian kita buat VLAN lagi. Ya, VLAN-nya harus sama dengan yang berada di switch A. Tadi ada VLAN 10 dan VLAN 20. Terus yang switch A, yang satunya guru, VLAN 10 untuk guru, VLAN 20 untuk karyawan. Kita daftarkan VLAN spasi 10. Nah, name, guru, VLAN 20, name, karyawan. Kita sudah buat 2 VLAN. Kemudian kita isikan atau kita masukkan ya, device-device ini atau port yang terhubung ke device ini ke masing-masing VLAN sesuai dengan yang sudah kita konsep. Ya, di sini untuk yang guru biru muda, terus yang oranye ini untuk yang karyawan. Caranya sama, INT, ya, kita fokusnya di portnya. Ya. Ini adalah port 1 dan port 2. Port 1 menuju guru, port 2 menuju karyawan. Ya, kita masukkan port 1 dulu untuk dimasukkan ke VLAN 10. VLAN 10. VLAN 10 itu punyanya guru. FA 0/1, enter, dan switch port akses VLAN dan berapa? 10 ya, enter. Nah, sudah jalur yang menuju ke guru ya melalui port 1 sudah diproses. Kemudian kita lanjut ke port 2 ya, FA 0/2, enter. Terus kita berikan atau kita masukkan ke VLAN 20. Sama, switch port akses VLAN 20, enter. Nah, ya, yang bawah juga sudah diproses. Kemudian yang terakhir, ya perbedaannya di sini saja. Tadi sudah kita atur di switch A. Yang terakhir, ya karena ini switch-nya 2, kita atur jalur yang menuju ke switch A. Sama persis seperti yang diatur di switch A tadi. Kita ketikkan, nah ya di sini port yang menuju switch A itu port 24. Sama. Kita isikan INT FA 0/24. Bentar. Nah, sudah kita fokuskan sudah kita pilih ke port 24, lalu kita ketikkan switch port mode terang, enter. Nah, untuk yang 24 sudah kita buat menjadi mode terang. Ya. Nah, sekarang kita coba. Kita coba sini. Nah, bisa. Kemudian sini. Nah, ini juga sukses. Kemudian dari atas ke bawah ya. Ini sama-sama di lantai 1. Ini guru, ini karyawan. Nah, ini juga violet. Terus violet. Jadi itu tambahannya hanya di switch spot mode terang saja. Kita konfigurasi kalau kita gunakan lebih dari satu switch, lebih dari satu switch. Nih.
Oke, seperti ini untuk switch spot mode terang. Ya, kita buat ketika kita gunakan lebih dari satu switch. Ya, silakan nanti kalau misalnya tidak paham diulang-ulang videonya. Saya rasa penambahannya hanya di antar switch ini saja ya. Dan perintahnya sangat mudah sekali. Switch spot mode terang. Oke, ya. Ya, sebelum saya akhiri, jadi di pertemuan kedua ini adalah materi dari VLAN yang mungkin yang jadi yang VLAN yang terakhir, karena ya proses konfigurasinya hanya di mode akses dan mode VLAN tadi, ya tidak terlalu sulit. Yang penting kalian memperhatikan dengan baik, saya yakin pasti bisa memahaminya. Oke, untuk tugas, nah ini tugas ini sifatnya saya kira saya berikan waktu hari ini sampai ya paling enggak minggu ini tugasnya. Jadi saya tidak batasi waktu sampai hari ini. Jadi bisa kalian kerjakan maksimal minggu ini sudah harus selesai. Jadi saya lihat tanggalnya, kalau yang ngirim lebih dari minggu ini, misalnya hari Senin depan, ya tidak saya terima. Tugasnya apa? Oke, bisa dilihat tugasnya. Tugasnya itu tidak terlalu sulit ya. Atau saya kira hari ini pun, di pertemuan kali ini pun kalian bisa jawab karena tidak terlalu banyak. Kalian hanya menganalisa dan menebak perintah yang tidak sesuai. Ya, seperti ini sama. Nah, ini kita buat konsep yang sama, cuman di sini kita pilih ini sudah sempat tertulis. Nah, di sini kelas 11 TKJ 2, di sini 11 TKJ 1. Nah, terus ini ketua. Bendahara. Ya, ini. Jadi tugas kalian adalah, ini saya perlihatkan konfigurasinya, total konfigurasinya. Dan kalian coba lihat, amati konfigurasinya. Dari situ, pertama, kalian bisa jawab apakah konfigurasi yang sudah dibuat itu sudah tepat. Kalau sudah tepat, ya berarti itu jawaban kalian. Terus yang kedua, kalau misalnya tidak tepat, konfigurasi mana yang belum atau yang perlu diganti atau yang perlu dikonfigurasi ulang. Ya, ini adalah ya konsepnya seperti ini. Terus ini adalah konfigurasinya. Ya, ini kalian ulang-ulang nanti videonya. Ini adalah perintah atau konfigurasinya. Switch 11 TKJ 1, switch 11 TKJ 2. Ini 11 TKJ 1, switch-nya 11 TKJ 1, saya tarik ke sini. Ini switch-nya 11 TKJ 2.
port 1, port 2, port 1, port 2. Bukan yang ini ya, yang ini. Nah, setelah kalian amati topologinya, kemudian kalian perhatikan perintah-perintahnya, itu apakah sudah tepat? Kalau sudah tepat ya dijawab, ya sudah tepat. Dan kalau misalnya belum tepat, kalian tambahkan. Belum tepat, kemudian kalian tambahkan jawaban konfigurasi mana yang membuat atau perintah mana yang membuat konfigurasinya belum sesuai atau belum tepat. Nih. Ya, silahkan kalian kerjakan, saya tunggu. Itu juga menjadi absen kalian, jadi nanti jadi satu dengan absen. Kemudian paling bawah ya seperti pertemuan sebelumnya, itu jawaban kalian. Dan ini lebih pendek ya jawabannya, karena mungkin kalau misalnya tepat ya tinggal bilang sudah tepat. Kalau tidak tepat, tinggal ditambahkan alasannya atau ditambahkan perintah yang tepat. Jadi jangan kalian isi dari awal ya. Jadi misalnya di sini ada yang tidak sesuai. Misalnya ya mananya itu kalian langsung ketikkan di jawaban kalian. Kalian isi di jawaban kalian. Tidak tepat, kemudian kalian pilih, kalian isi yang tepat yang mana. Misalnya vilanya atau namanya atau IP address-nya gitu. Ya. Oke, terima kasih pada kesempatan kali ini. Ya, mungkin ini nanti akan jadi pertemuan terakhir untuk VLAN. Ya, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya. Atau mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan lakukan ulangan harian ya, dengan materi VLAN. Nanti ditunggu infonya, ditunggu kabarnya, informasinya, apakah kita akan melaksanakan ulangan harian atau kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.